Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai sesi sharing di sore hari ini bersama Ci Yanti Kumalasari, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama memanjatkan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga acara hari ini berjalan baik dan lancar. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dewi Susanti. Saya selaku host ataupun admin di Yayasan Dharma Duta Bodhinyana Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang membantu wihara-wihara maupun cetia dalam menyediakan pembicara Buddhis atau penceramah Buddhis ya di berbagai wihara, cetia maupun lapas atau penjara. Jadi kegiatan kami tidak hanya sebatas di lingkup keagamaan Buddha aja, namun kami juga bergerak di kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Kami juga bekerja sama dengan pihak lapas kelas 1 Cipinang dalam kegiatan asimilasi kerja sosial untuk keluarga binaan di sana. Jadi kami membantu mereka memberikan soft skill, pengetahuan-pengetahuan berupa motivasi, kemudian basic public speaking dan lain sebagainya sehingga mereka lebih bisa mempersiapkan diri nantinya ketika kembali lagi ke masyarakat. Nah, ini udah yang mau join baru lagi banyak banget nih. Dan ini pukul sudah menunjukkan 15.06. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Yanti Kumalasari untuk memulai sharingnya. Silakan, Ci Yanti. Oke, terima kasih Dewi sudah mengizinkan saya membuka kesempatan untuk saya bersharing Dhamma pada sore hari ini, hari Minggu, supaya nanti apa yang disampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua. Oke, Sukihontu, Namo Buddhaya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman semua, apa kabar? Baik. Sehat-sehat semua ya. Sehat. Iya, perkenalkan nama saya Yanti Kumalasari. Biasanya saya akrab dipanggil Sari. Singkat, jelas, padat ya. Oke, aktivitas saya sehari-hari kemarin kalau sebelum corona, saya anak buahnya Dewi nih ya. Saya pembicara di beberapa wihara, cetia, kalau ada jadwal yang diberikan oleh Dewi ataupun dari cetia atau wiharanya sendiri, biasanya saya mengisi jadwal untuk sharing Dhamma. Lalu karena corona, jadi kegiatan sharing Dhammanya beralih di Zoom atau di Instagram dan lain sebagainya. Jadi tetap bisa berkarya, tetap bisa membagikan Dhamma kepada teman-teman semuanya. Oh ya, yang nggak ada suaranya mungkin bisa pakai headset kali ya. Yang lain dengarkan suara saya ya? Dengar, Ci, jelas. Oke. Mungkin pakai headset kalau yang nggak kedengaran. Oke. Lalu aktivitas saya juga sehari-hari, saya juga sebagai hipnoterapis di bidang fokus di past life regression. Jadi saya memberikan terapi untuk teman-teman yang mereka ingin mengetahui siapa dirinya di kehidupan lampau, berdasarkan mungkin mereka punya trauma, mungkin mereka punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang, atau kebanyakan mereka ingin mencari tahu apa misi jiwanya atau apa yang harus dia lakukan di kehidupan ini, PR-nya ya, PR kehidupannya di kehidupan ini. Karena kan kita, setiap manusia ini, kita terlahir di dunia ini saat ini memiliki PR yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kekurangannya di kemelekatan dengan harta, ada yang kekurangannya di kemelekatan dengan pasangan. Nah, makanya kenapa kita terlahir, jadi kita untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan kita itu di kehidupan ini, supaya di kehidupan mendatang kita bisa
naik level ya, kalau kita bilang naik level di tingkat spiritual, kita bisa bertumbuh dengan lebih matang, dengan lebih bijaksana. Makanya saya memberikan bantuan pada teman-teman yang ingin mengetahui past life-nya, supaya mereka bisa meningkatkan diri mereka lagi. Seperti itu kurang lebih kegiatan saya. Jadi punya tempat praktek di Mall Taman Palem, jadi Bapak Ibu, teman-teman kalau senggang, pengen mampir, silakan di Mall Taman Palem, di lantai 2, Blok C nomor 77. Nanti bisa hubungin saya ya, kalau ada yang punya kesempatan untuk mampir, silakan. Oke, perkenalan lagi, nama saya Sari, saya juga terlahir di Jakarta 9 Maret tahun 87. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dan saya juga lulus di Universitas Bunda Mulia, waktu itu mengambil jurusan desain grafis. Jadi saya selain hipnoterapis, 11 tahun kemarin saya sebagai desainer grafis selama 11 tahun ya. Jadi saya sebelum hipnoterapis ini saya sebagai desainer grafis. Jadi itu kira-kira aktivitas saya. Semoga kalau sudah kenal kita semua jadi semakin sayang. Oke, terima kasih sudah hadir berpartisipasi Bapak Ibu, teman-teman semuanya Dama di acara ini. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang hadir di sini adalah teman-teman lintas agama juga ya. Apa kita sama-sama belajar mengenai kelahiran kembali atau born again. Nah, sebenarnya kelahiran kembali ini tidak hanya terbatas bagi kalangan Buddhis ya, atau bagi umat Buddha. Karena yang namanya pengetahuan alam semesta itu seharusnya sama atau universal. Jadi kalau mau ditelusuri baik dengan hipnoterapi maupun ada nanti saya ceritakan penelitian-penelitian orang itu membuktikan bahwa kehidupan lampau itu memang ada. Jadi percaya atau tidak percaya yang mungkin agamanya di luar Buddhis, yang mungkin Kristen, Katolik atau Muslim, kalau mereka yang biasanya sudah berpikiran terbuka, universal, biasanya teman-teman di luar Buddhis ini juga sudah mempercayai adanya kehidupan lampau mereka. Nah, jadi ini menarik kita belajar bersama. Nah, mungkin kita kadang-kadang suka bertanya-tanya ya. Kadang kan kita suka lihat berita atau acara di televisi mengenai anak-anak yang baru usia 5 tahun, 7 tahun sudah jago menggambar ya. Jadi gambarnya itu luar biasa bagus, melebihi manusia dewasa seperti saya, seperti teman-teman Bapak Ibu semua mungkin. Lalu main pianonya juga masih kecil, balita, itu jago sekali, bagus sekali gitu ya. Itu masih umur balita atau yang menari dengan sangat baik. Atau ada juga yang dulu orang Indonesia juga, dia masih kecil di bawah 10 tahun usianya, dia sudah bisa menguasai minimal 5 bahasa kalau tidak salah. Jadi dia kayak otomatis dia bisa kayak menguasai berbagai bahasa dengan cepat dan mudah. Nah, jadi kadang-kadang bakat-bakat yang seperti ini mungkin kalau kita bilang mungkin kalau di non-Buddhis itu ada anugerah Tuhan, itu ada talenta yang Tuhan berikan. Nah, mungkin seperti itu ya kalau yang non-Buddhis. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi, sebenarnya itu semua bakat-bakat itu adalah dari diri kita sendiri, dari bawaan di kehidupan lampau. Juga mungkin kita semua ada beberapa anak-anak yang punya bakat sixth sense misalnya, bisa melihat makhluk-makhluk gaib, atau ada teman-teman yang bisa melihat past life orang lain juga gitu tanpa past life regression. Atau juga ada bakat-bakat spiritual lainnya. Nah, jadi mungkin mereka ini juga memiliki past life di mana di kehidupan lampau mereka ini juga mengolah batin mereka. Mereka juga mempelajari ilmu kebatinan atau spiritual atau meditasi. Nah, makanya karena mereka melatih ini semua di kehidupan sekarang, mereka bisa memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi semua manusia itu sebenarnya unik. Semua manusia itu unik, memiliki bakatnya sendiri-sendiri ya. Jadi sebenarnya tidak ada siapa yang lebih hebat atau bagaimana. Sebenarnya semuanya unik. Nah, jadi
dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini, penelitian-penelitian yang sudah ada, nah, apakah kita percaya nggak kalau kelahiran kembali ini memang ada atau mitos? Nah, jadi nanti kita akan mengupas satu persatu, baik dari cerita penelitian di luar negeri, juga dari pengalaman saya sebagai hipnoterapis past life regression, juga dari pengalaman diri saya sendiri. Nah, jadi nanti banyak cerita-cerita, juga lebih banyak cerita, dan saya juga akan yang pertama ini saya akan membahas ciri-ciri kelahiran kembali atau ciri-ciri orang yang merasa memiliki past life atau kehidupan lampaunya ini. Nah, mungkin sebagian dari kita coba nih. Nanti saya akan membacakan sambil mungkin Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari semua bisa merenungkan ya, bisa merenungkan apakah yang saya bacakan ini pernah nggak Bapak Ibu atau teman-teman mengalami. Nah, kita mulai dari pertama ya, biasanya orang yang terlahir kembali mungkin sebagai manusia, kita katakanlah sebagai manusia, karena penelitian yang ada di dunia manusia ya, biasanya secara mereka memiliki kemiripan, ada kemiripan sedikit gitu ya. Mungkin dari segi kalau fisik mungkin dia perangainya berjalan suka cepat-cepat. Mungkin nanti kalau dia terlahir lagi jadi manusia, dia punya perangai yang seperti itu, suka jalan cepat. Lalu dengan wajah kalau misalnya di kehidupan lampaunya wajahnya seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih nanti ketika terlahir kembali wajahnya kurang lebih tidak jauh berbeda biasanya. Atau ada juga kalau yang laki-laki jadi perempuan, mungkin fisiknya berbeda ya, fisik berbeda, tapi mereka memiliki gaya yang khas, gaya yang mungkin sama. Jadi ini ada penelitian juga di luar negeri, dalam buku Born Again juga, itu juga mereka meneliti bahwa seperti misalnya Shah Rukh Khan itu juga ada tertulis, dia memiliki past life dulu seorang wanita, Shah Rukh Khan. Nah, wanita ini di mana dulunya dia juga adalah seorang penari yang bagus sekali ya, cukup terkenal juga. Waktu di zaman mana saya lupa, tapi India juga. Nah, ketika terlahir menjadi pria, Shah Rukh Khan. Oh ya, teman-teman, Shah Rukh Khan artis Bollywood, pasti tahu semua. Nah, jadi ketika terlahir kembali, si Shah Rukh Khan ini membawa bakatnya yang dulu. Dia suka menari, terus dia kalau tidak salah waktu masih mudanya, dia tuh orangnya suka bikin orang tertawa. Jadi suka ngikutin gaya-gaya artis gitu ya, di dunia acting, makanya dia jago. Karena waktu dia menghibur teman-temannya di sekolah, katanya dulu dia suka ngikutin gaya-gaya orang-orang lain gitu. Jadi memang perilakunya ini terbawa. Kalau dulunya suka apa, di kehidupan sekarang kurang lebih juga sama kesukaannya atau perangainya sama. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, memiliki kepribadiannya sama. Jadi kurang lebih ya kalau misalnya dulu misalnya dia di kehidupan lampau suka marah-marah, pemarah gitu ya. Di kehidupan sekarang kurang lebih dia juga orangnya suka pemarah juga. Atau kalau yang dulu, dia ini orangnya suka melekat sama pasangannya, suka melekat sama pacarnya, atau ada kekotoran batin di kemelekatan ini di kehidupan lampau. Di kehidupan sekarang, kurang lebih kecenderungannya sama. Kalau di kehidupan lampaunya ini, kekotoran batinnya ini, kemelekatannya ini tidak bisa dia hilangkan, tidak bisa diatasi. Maka kekotoran batin ini akan terbawa lagi di kehidupan sekarang. Nah, jadinya kita ini terus mengulang-ulang ya. Jadi kalau kata Buddha itu memang kita ini lelah ya, mengulang mengulang terus. Nah, tapi sebenarnya ada tujuannya kenapa kita mengulang terus. Nah, jangankan kita ngomong untuk bisa ke nibbana ya. Nah, kita kalau sekarang aja masih banyak kekotoran batin, kita masih melekat harta, melekat pasangan, melekat ini, melekat itu, melekat macam-macam gitu ya. Kita masih ada seperti itu. Nah, itulah sebenarnya PR kita di kehidupan ini untuk kita bisa menghilangkan semua kekotoran-kekotoran batin kita itu, makanya sekarang diberi kesempatan supaya kita bisa belajar. Kalau semuanya sudah selesai, PR kita ini sudah selesai, kita udah tidak ada lagi kekotoran batin,
maka kita bisa mencapai ideal dan tidak lagi terlahir lagi berulang-ulang. Kan entah juga ya, nanti berulang-berulang. Nah, mungkin saya akan banyak cerita pengalaman saya menjadi manusia lah ya, karena manusia kan ada bukti-bukti ilmiahnya juga. Nah, lalu juga dari pengalaman biasa ada kesamaan yang ketiga ini adalah gaya menulis atau gaya berbicara. Ada juga satu cerita juga di luar negeri juga ya, namanya Anne Frank kalau nggak salah. Dia suka menulis dulu di kehidupan lampaunya, dia suka menulis tentang apa gitu ya. Terus ketika sekarang dia menulis di kehidupan sekarang ini, dia juga sama. Kalau dulu misalnya dia suka nulis tentang kemanusiaan misalnya. Di kehidupan sekarang, gaya menulisnya itu kurang lebih nggak jauh-jauh beda dari tentang kemanusiaan. Seperti itu gaya berbicaranya kurang lebih sama. Kalau nggak salah juga kemarin ada yang bilang kalau kemarin juga ada yang bilang kalau Soekarno itu juga sudah ditemukan kelahiran kembalinya ya Soekarno. Ditemukan gaya berbicaranya sama seperti itu. Nah jadi sebenarnya kita ini cuma mengulang-ulang lagi di kehidupan dari satu kehidupan lain dengan bawaan kita seperti itu. Nah, lalu juga bisa dikatakan juga dengan kelompok karma ya, kelompok karma. Misalnya sekarang kita terlahir di keluarga A, misalnya ya, terlahir di keluarga A. Lalu di kehidupan sebelumnya itu bisa jadi kita terlahir di keluarga, masih turunan satu keluarga yang sama. Mungkin kita dulu jadi leluhurnya, misalnya sekarang saya sebagai saat ini. Nah, mungkin dulu di kehidupan lampau, saya bisa menjadi nenek moyangnya saya gitu ya, udah satu garis ke atas gitu. Nah, jadi itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Kita terlahir itu nggak jauh-jauh di mana kita berada. Nah, makanya kita ini benar-benar makanya kita pasti terlahirnya itu kurang lebih di lingkungan-lingkungan yang nggak beda jauh sama kita. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Tapi bisa juga, misal sekarang kita terlahir di Indonesia, nanti tiba-tiba terlahir di kelahiran mendatang di Swedia atau di alam lain atau di planet lain bisa juga terjadi. Jadi semuanya tergantung diri kita detik-detik menjelang kematian kita ketika mau meninggal itu. Nah, jadi seperti itu. Tunggu sebentar ya, maaf saya mau buka pintu. Tunggu sebentar ya. Oke, maaf mengganggu sebentar. Tadi saya harus buka pintu. Oke, kita lanjut kembali ya. Kita lanjut lagi. Tadi sampai kita dari kelompok karma. Kita terlahir kurang lebih keluarga yang sama ya, keluarga yang sama. Lalu ada lagi tentang simbol kejadian atau perayaan-perayaan. Jadi kita misalnya mengingat satu perayaan tertentu, kita mengingat kayak dejavu gitu. Oh, kayaknya saya pernah melakukan ini deh, kayaknya saya pernah merayakan ini, kayaknya saya ada koneksi, kayaknya saya seneng ya dengan perayaan ini. Nah, mungkin itu bisa jadi dejavu itu adalah pengalaman kita di masa lampau kita juga. Seperti itu. Nah, terus juga dari geografis. Nah, geografis. Misalnya, kita suka negara tertentu ya, misalnya di negara, kita suka negara India misalnya, kita pengen banget ke sana. Lalu ketika kita sudah ke India, rasanya kayak home gitu, kayak aku pulang, kayak ini adalah kampung halaman saya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, itu bisa terjadi mungkin dulu kelahiran sebelumnya kita terlahir di India itu. Kalau saya sendiri punya pengalaman suka sekali dengan negara Tibet ya atau di pegunungan Himalaya. Dan ketika juga waktu saya meditasi, saya melihat diri saya sendiri, juga waktu itu dikonfirmasi juga waktu saya hipnoterapi dengan guru saya, dengan pengajar saya. Dulu di kehidupan sebelumnya saya pernah memang tinggal di daerah dataran Tibet situ. Nah, jadi saya senang sekali kalau melihat hal-hal yang berbau dengan Tibetan. Jadi seperti itu, geografis ya. Lalu juga memori-memori. Misalnya kita pernah melakukan sesuatu kayak dejavu juga tadi ya, kayak melakukan sesuatu dejavu. Nah, itu bisa jadi juga di kelahiran sebelumnya kita juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi sama. Jadi kurang lebih kita pernah melakukan hal-hal tertentu gitu.
Nah, atau juga kita punya satu penyakit nih, misalnya. Nah, misalnya kita punya satu penyakit, kayak kenalan saya punya kenalan seorang terapis pakai energi paranormal. Saya punya kenalan terapis, dan dia punya pasien perempuan, wanita. Nah, dia itu punya penyakit di kelenjar getah bening, atau nggak salah di kelenjar sini, dekat di bawah ketiak situ. Dia punya pembengkakan di situ, sudah ke dokter, stadiumnya udah cukup lumayan, nggak sembuh-sembuh. Makanya sahabat saya ini sebagai terapis, dia mencoba membantu dengan energi. Dikasih energi gitu ya, dibantu terapis, dan lama-lama sembuh. Lama-lama perbaikan. Dan dari yang tadi hubungannya sebagai terapis, lalu pasien, dan akhirnya mereka dekat menjadi sahabat akhirnya. Dan ternyata si sahabat saya ini kan juga bisa melihat past life ya. Nah, lalu ketika ditelusuri, ternyata pasien ini adalah dulu memiliki hubungan apa ya, semacam selir lah ya, kita bisa bilang selir, karena selir kan banyak. Jadi dulu dia punya selir banyak beberapa, termasuk salah satunya si wanita ini, yang akhirnya jadi sahabatnya itu. Nah, dan dulu si selirnya ini juga, yang sekarang jadi sahabatnya ini, dulu pernah meninggalnya ini, yaitu tertusuk anak panah. Jadi tertusuk anak panah tepat di sini. Makanya di kehidupan sekarang, karena dia masih dekat dengan penyakitnya itu, dengan kesakitan tertusuk anak panahnya itu, makanya di kehidupan sekarang itu jadi penyakit. Makanya ketika di past life regression ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin tidak bisa disembuhkan secara medis gitu ya, ke dokter, sudah sana sini nggak bisa sembuh, mungkin bisa juga ada kemungkinan bisa ditelusuri dari past life-nya. Jadi dia harus melepaskan perasaan ketakutannya, kekecewaannya, kemarahannya, kemelekatan dengan sakitnya itu dia harus lepaskan di situ, sehingga di kehidupan sekarang ada kemungkinan dia bisa sembuh. Nah, makanya juga dalam hubungan karma jodoh ini juga sebagai terapis dan pasien, makanya kan kenapa sembuh? Karena mereka berdua ini memiliki hubungan jodoh. Jadi kalau tidak ada hubungan jodoh, biasanya ya mungkin tidak bisa sembuh. Atau juga ya mungkin bisa ketemu kalau tidak ada jodoh. Makanya karena ada karma jodoh ini, mereka dipertemukan, dan akhirnya pasiennya bisa sembuh di tangan teman saya ini. Seperti itu menarik ya. Jadi kalau kita punya penyakit, kemungkinan dulu ketika meninggal, kita meninggalnya di tempat yang sama sakitnya itu. Jadi seperti itu. Nah, lalu juga seperti keluarga juga ya, ada satu cerita di luar negeri juga. Nah, lalu anak ini ketika terlahir, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia keluarganya ya, di mana keluarga-keluarganya itu hanya beberapa doang yang bisa mengetahui rahasia-rahasia keluarganya itu. Tapi anak ini ketika balita terlahir, dia tahu semua rahasianya. Akhirnya ketika ditelusuri, itu ternyata anaknya ini adalah leluhurnya. Jadi mungkin kakek atau apa ya, di atas-atasnya keluarga itu. Makanya dia tahu seluruh seluk-beluk keluarga itu. Nah, kan bingung ya kalau kita nggak mengerti tentang past life ini, kita menutup mata dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada sekarang, kita mungkin bingung bertanya-tanya. Nah, jadi kadang-kadang ada seperti itu. Apalagi juga ada anak yang ketika terlahir diteliti ya. Jadi kan kalau dalam buku Born Again itu ada banyak-banyak sekali cerita. Salah satunya ada anak yang terlahir di suatu negara, masih balita juga, masih kecil, ketika sudah mulai bisa berbicara, nah, anak ini ternyata dulu dia memiliki past life di negara tertentu. Nah, jadi ketika sudah mulai berbicara, dia bilang ke orang tuanya bahwa kalian bukan orang tua saya, gitu. Dia bilang gitu tiba-tiba. Nah, kalau misalnya kita punya anak seperti itu, kaget nggak? Saya kan mungkin kaget, sakit hati dan lain-lainnya. Tiba-tiba anaknya bilang, kalian bukan orang tua saya, gitu. Saya bukan terlahir di sini harusnya. Nah, lalu dia bilang, dulu saya meninggalnya begini, dulu saya begini. Dulu saya seorang pilot ya, pilot perang. Ternyata anak dulu ketika meninggal dalam peperangan, di terbang pesawat tempur ya. Nah, makanya dia punya keluarga di negara lain, dia masih ingat saudaranya siapa, dia masih ingat. Akhirnya dia minta orang tuanya untuk menemani dia ke negara itu, ke rumahnya yang dulu di masa lampau itu. Dan akhirnya ketika orang tuanya mengajak anak ini, ternyata
benar. Ternyata sesuai apa yang anak ini ucapkan, saudaranya siapa, orang tuanya siapa, itu semua benar. Dan tinggal di mana, rumahnya, itu semua benar. Ternyata ketika ditelusuri. Jadi kita ada beberapa orang yang memiliki karma-karma baik, itu kita bisa mengingat kembali memori-memori kita di kehidupan saat ini, itu bisa teringat kembali kalau kita memiliki karma baik yang cukup, seperti itu. Atau sebenarnya kita juga bisa menelusurinya dengan meditasi. Bisa juga sebenarnya. Jadi selain meditasi, past life regression, yang penting kita memiliki pikiran tenang. Kita tenang, hening. Makanya kalau kita meditasi kan kita membawa gelombang otak kita di alpha theta secara mandiri. Kalau di past life regression sebenarnya juga sama, regresi. Kita sebagai terapis memandu pasien kita untuk membawa gelombang otak ke alpha theta menjadi tenang, sehingga ketika menelusuri memiliki akses past life regression ini, dia bisa mengaksesnya karena pikirannya sudah tenang. Jadi bisa dicoba juga ya buat kita semua. Nah, lalu pertanyaannya, kalau ternyata kita kan ada yang mati, ada yang terlahir lagi, mati, terlahir lagi. Ada sempat pikir nggak kenapa kalau bumi ini ternyata penuh sesak? Jadi kalau kita ada yang mati, terlahir, sebentar, Dewi bisa tolong di-mute yang tadi? Mungkin. Oke, thank you. Ya, jadi ketika kita terlahir dan meninggal lagi, terlahir, meninggal lagi, mungkin kita bertanya, kenapa bumi ini kok penuh sesak kalau semuanya bergulir begitu kan? Nah, dan ternyata ditelusuri memang yang terlahir itu nggak hanya dari planet bumi aja. Jadi yang terlahir ini nggak hanya dari bumi, apalagi ada penelitian spiritual juga. Sekarang sudah banyak yang turun ke bumi ini adalah mereka-mereka atau anak-anak yang dari alam-alam tingkat semacam dewa gitulah ya, alam-alam surga, atau planet-planet lain. Seperti kalau planet lain, misalnya ada satu penelitian, dan juga anak ini juga mengakui sendiri sih, masih balita, namanya Boriska. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau di Google, bisa cari Boriska Mars. Jadi dia terlahir di planet Mars dulu. Dia bilang, saya dulu terlahir di planet Mars. Nah, lalu juga ketika terlahir di planet Mars itu dia juga masih mengetahui udara di sana bagaimana, suhunya bagaimana, lalu juga ada makhluk-makhluk yang seperti apa, dia menceritakan semuanya. Lalu dia bilang karena ada peperangan, akhirnya dia meninggal dan akhirnya dia terlahir di bumi, itu ceritanya dia. Nah, lalu juga pengakuan dia ini juga bisa terbukti dari kemampuan dia membaca astrologi, bisa membaca tata surya ini dengan akurat. Jadi ketika para peneliti melihat dia, mendengarkan cerita mengenai alam semesta, tata surya, dan ternyata itu benar oleh anak umur 7 tahun waktu itu. Sekarang sih Boriskanya sudah remaja kayaknya ya, sudah lama ceritanya. Jadi seperti itu. Jadi terlahir di bumi ini nggak hanya manusia-manusia bumi. Kita kan tahu kalau dalam Buddhis ada 31 alam kehidupan. Ada manusia, menjadi hewan, ada alam peta, alam neraka, juga ada alam surga, Brahma ya. Jadi tidak terbatas oleh manusia bumi aja. Jadi makanya kenapa bumi itu penuh sesak, karena itu tadi, karena yang terlahir di sini bukan hanya dari planet bumi, tetapi dari alam-alam lainnya. Seperti yang Shah Rukh Khan, tadi yang saya cerita tentang Shah Rukh Khan tadi itu, di past life-nya dia menjadi seorang wanita, dan itu jeda waktunya 8 tahun. Jadi diteliti, misalnya si wanitanya meninggal di past life-nya Shah Rukh Khan ini kan jadi wanita, misalnya dia meninggal di tahun 1900, misalnya ya, misalnya. Nah, si Shah Rukh Khan-nya lahir di 1908. Nah, misalnya itu, jadi bedanya 8 tahun dari si Shah Rukh Khan tinggal. Nah, 8 tahunnya ini kemana gitu. Nah, kalau dalam penelitian ini kan tidak bisa ditelusuri kemana 8 tahunnya. Nah, tapi kalau dalam Buddhis, kita bersyukur bisa mengenal ajaran Buddhis, nah mungkin bisa diketahui 8 tahunnya dia terlahir di alam-alam yang lain yang kita nggak tahu. Juga kalau di alam lain kan jam waktunya juga berbeda ya. Mungkin kalau di alam
dewa satu hari di alam manusia itu bisa berapa hari di alam dewa, atau misalnya satu hari di alam dewa berapa hari di alam manusia. Jadi kita ada perbedaan waktu, dan 8 tahunnya ini kemungkinan si Syarukan ini bisa juga terlahir di alam-alam lain sebelum akhirnya dia terlahir lagi jadi manusia. Seperti itu ceritanya. Nah, lalu juga ada pertanyaan juga, apa sih yang menyebabkan kita ini terlahir kembali? Ayo, apa yang menyebabkan kita terlahir kembali? Nah, mungkin kalau dalam Buddhis tentu saja kita sudah mempelajari bahwa ketika kita memiliki pikiran tertentu, detik-detik terakhir menjelang kematian, batin kita seperti apa, memikirkan apa, nah itulah kita menjadi sesuatu atau sesosok yang ada dalam pikiran kita itu menjelang kematian detik-detik terakhir. Seperti itu. Jadi makanya kita dalam kehidupan ini, makanya perlu meditasi, perlu banyak berbuat baik, menjaga sila, supaya kita bisa mengumpulkan pikiran-pikiran baik sebenarnya. Nah, makanya kalau kita sudah meninggal koma gitu ya, mungkin ada beberapa mungkin yang pernah mengalami sakit nggak, atau seperti koma, kesadarannya kan tidak bisa kita atur ya. Kalau koma itu kita tidak bisa lagi mengatur kesadaran kita, pikiran kita tidak bisa kita atur lagi. Nah, makanya yang berpengaruh membuat kita bisa memiliki batin yang bagaimana itu adalah pikiran-pikiran akumulatif yang sudah terpupuk dari kita hidup. Jadi misalnya selama kita hidup, kita selalu happy, selalu memikirkan hal-hal kebaikan. Nah, makanya ketika kita di menjelang kematian ini, pikiran-pikiran itu yang muncul. Nah, jadi makanya hendaknya itulah kenapa di kehidupan ini kita dianjurkan untuk selalu berpikir baik, berbuat baik. Itu gunanya supaya kita di menjelang kematian kita bisa berpikir dengan baik juga, bahagia. Maka seperti kayak melanjutkan perjalanan aja sebenarnya. Misalnya kalau di kehidupan ini kita bahagia, menjelang kematian juga bahagia, di kehidupan selanjutnya pasti juga kita terakhir di alam bahagia, minimal manusia lah, seperti itu. Manusia pun mungkin jadi manusia yang bahagia. Jadi seperti itu. Jika kita terlahir kembali karena batin kita ya. Nah, ada juga saya cerita pengalaman past life regresi saya ya dengan seorang sahabat, di mana sahabat saya ini juga sebenarnya indigo ya, dia juga indigo juga, teman saya ini. Nah, jadi ketika dia past life regression itu, dia berkata bahwa pas masuk kondisi regresi itu dia bilang katanya di kehidupan lampau dia pernah terlahir sebagai manusia, katanya pernah terlahir sebagai manusia, tapi dia menjadi manusia yang kurang lebih sama seperti sekarang. Misalnya kalau sekarang ini dia selalu kayak menjadi korban bulian orang, jadi korban kekerasan orang misalnya di kehidupan sekarang. Ternyata di kehidupan lampaunya dia juga sama, menjadi korban bulian, korban kekerasan, dan lain-lain. Dan dia kayak nggak berdaya, nggak bisa keluar dari pikirannya sendiri ya, dari ketidakmampuan, ketidakberdayaan itu dia tidak bisa keluar. Dan akhirnya dia kan melekat ya, pikirannya dia melekat dengan penderitaan itu, dia melekati, lalu juga dia merasa mungkin sebel, benci ya, dengan orang-orang itu dia benci. Lalu akhirnya ketika menjelang kematian, dia juga tahu menjelang kematian pikirannya seperti apa, dia tahu juga. Dia bilang, waktu menjelang kematian, dan for your info, anak ini dia seorang muslim ya, muslim tapi ya muslim yang seperti kejawen gitulah, jadi yang nggak 100% muslim ya, jadi dia bercerita seperti itu. Dia bilang detik-detik sebelum menjelang kematian, batinnya ini ada rasa penyesalan, kecewa banget, dan juga ada kemarahan. Makanya dia ingat juga ketika dia setelah meninggal ini, dia terlahir di mana dia tahu. Dia bilang, saya kayak hantu gentayangan katanya. Nah, jadi itu, kalau pikiran kita ketika menjelang kematian itu diliputi perasaan kecewa, kemelekatan dengan kebencian dengan orang, dan lain sebagainya, itu hati-hati. Bisa terlahir di alam-alam menderita. Seperti dia ini.
Dia terlahir di alam hantu gentayangan katanya, karena dia bilang, saya kayak bingung, saya kayak orang nggak tahu mesti kemana, katanya. Waktu saya kayak gentayangan dan nggak jelas, perasaan saya nggak menentu, katanya. Terus juga saya lama banget di situ, katanya. Kita kan juga nggak tahu ya, di alam hantu gentayangan itu berapa lama. Kalau 1 hari di manusia, di alam itu berapa lama kita nggak tahu. Nah, lalu dia cerita setelah itu, setelah dia mulai bisa belajar dari batinnya menjadi lebih baik lagi, dia terlahir menjadi manusia lagi akhirnya, dan terlahir menjadi sekarang. Nah, dan sekarang pun kalau dia masih belum benar-benar bisa melepaskan perasaan kemelekatan terhadap kekecewaannya, kebenciannya, itu berulang lagi. Di kehidupan sekarang berulang lagi, dia mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya ketika di terapi, biasanya tidak saya bawa ke past life aja, biasanya juga saya sekaligus saya terapi untuk bisa dia melepaskan perasaan-perasaan kejengkelannya, amarahnya, dan lain-lain, supaya dia bisa stop sampai di kehidupan ini. Kekotoran batinnya, kekecewaannya, semua bisa stop. Jadi tidak berlanjut lagi di kehidupan mendatang. Jadi harapnya supaya di kehidupan sekarang ini dia bisa belajar. Kan masih muda ya, masih bisa banyak belajar. Jadi supaya dia bisa melepaskan kemelekatannya. Jadi ketika terapi itu di mindset supaya dia bisa melepas apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain gunjingkan tentang dia tidak memikirkan gitu. Jadi tidak usah pedulikan dengan kata-kata orang, cukup dia fokus sama dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Nah, jadi diharapkan setelah itu jadi lebih baik sih perasaannya dan dia bisa belajar. Jadi seperti itu ya. Kenapa kita bisa terlahir kembali? Karena batin kita bagaimana ketika menjelang kematian. Nah, lalu juga ada pertanyaan juga, mungkin kapan karma buruk ini selesai? Mungkin kita kalau yang berumah tangga nih, misalnya cekcok sama pasangan kita, ribut suami istri ya, biasa mungkin waktu pacaran manis. Ketika udah jadi suami istri, tiba-tiba cekcok, berantem, nggak jelas gitu ya, dan itu bertahun-tahun, bisa 10 tahun, bisa bertahun-tahun pokoknya. Dan herannya kok nggak cerai-cerai gitu ya, ada yang mungkin berpikir seperti itu. Nah, jadi kadang kita bertanya kapan karma buruk ini selesai, kapan sih saya bayar karma saya ke pasangan saya ini selesai gitu kan. Nah, ada satu cerita juga, saya punya cerita juga seorang sahabat. Nah, seorang sahabat saya ini laki-laki ya, sudah punya anak, punya istri ya tentunya, dan ketika di masa perjalanan kehidupannya, dia menyukai seorang wanita muda. Seorang wanita muda umur belasan 20-an tahun lah ya. Nah, dia menyukai dan sering jalan bareng ya dengan wanita ini. Dia sudah punya istri sama anak, sudah punya, tapi sering jalan bareng, perhatian, care, suka berbuat baik sama wanita ini. Tapi karena dia mempelajari Buddhis juga, dan dia juga kuat dalam spiritual, jadi dia perasaan sukanya hanya dia luapkan dengan kebaikan-kebaikan. Seperti misalnya bayarin dia les atau sekolah si anak ini gitu, si perempuan ini. Jadi dia tidak sampai berbuat melanggar moral, tidak berbuat melanggar sila ya. Jadi baiklah ya, hubungannya baik seperti itu. Nah, lalu ketika suatu hari si prianya ini, sahabat saya ini, tiba-tiba dia seperti mengeluarkan air mata di jam 2 pagi. Nah, seperti meneteskan air mata gitu kata dia ya. Dia sadar, dia meneteskan air mata. Lalu dia cerita ya ke perempuannya, dia cerita yang dia suka ini. Oh, saya jam 2 pagi meneteskan air mata ya, gitu. Kenapa ya, gitu kan. Terus si wanita ini juga cerita, iya, saya juga sama. Di jam 2 pagi, barusan saya juga meneteskan air mata juga. Nah, lalu karena dia lelaku spiritual, akhirnya dia meditasi. Dia bawakan dalam meditasi, dia bertanya ke dalam dirinya, kenapa? Kenapa ini terjadi, meneteskan air mata? Lalu dia bermeditasi, dia merenungkan, dan akhirnya menemukan jawaban bahwa si wanita ini dulu adalah kekasih dia di kehidupan lampau. Pacar dia dulu ya, pacar yang disakiti. Nah, makanya hati-hati nih teman-teman, Bapak Ibu, kalau pernah menyakiti hati pasangannya dulu atau pacar lah ya, itu bisa bertemu lagi di kehidupan sekarang, bisa.
kita di kehidupan sekarang ini ada kemungkinan dipertemukan dengan pacar-pacar di masa lalu kita tuh bisa banyak sebenarnya. Nah, cuman dari kitanya bisa nggak menjaga diri kita gitu, jangan terbawa oleh perasaan, emosi, nah seperti itu karena akan merugikan. Kehidupan sekarang ya kehidupan sekarang. Nah lalu sahabat saya ini juga seperti itu, dia berprinsip kehidupan sekarang ya kehidupan sekarang, masa lalu sudah berlalu gitu. Makanya ketika dia tahu ternyata pasangan wanita ini adalah pacar dia, kekasih dia di kehidupan lampau, makanya di kehidupan saat ini dia kayak seperti menangis, menitikkan air mata, itu karena ternyata karma dia dengan pasangannya ini ternyata sudah mau selesai, sudah hampir selesai. Ya, makanya dia meneteskan air mata. Ya, seperti kayak pertanda gitulah, ternyata karmanya sudah mau selesai. Nah, bagaimana karma bisa selesai? Seperti yang sahabat saya lakukan dengan orang yang dia sukain ini. Nah, itu juga karmanya selesai saat dia sudah melakukan perbuatan baik dengan si wanita ini ya. Jadi dia kan baik nih, suka bayarin sekolah, bayarin mungkin lesnya si wanita ini, pokoknya baik. Sampai akhirnya mungkin di batin cewek ini, si wanitanya ini merasa, dia sudah berbuat baik sama saya, dia sudah merasa kayak legowo gitu ya, sudah merasa ikhlas atas perbuatan buruk disakiti di masa lampau sama lelaki ini. Nah, ketika itu sudah karma akhirnya selesai dan 1 bulan kemudian si wanita ini akhirnya sudah punya pacar baru. Dan akhirnya hubungan mereka ya sampai sekarang baik-baik saja sih, seperti saudara katanya, tapi udah nggak dulu intensif gitu bertemu jalan bareng seperti itu, udah enggak. Jadi tetap masih jaga persahabatan lah seperti itu. Nah itu ceritanya, dan teman saya ini nggak hanya 1-2 kali mengalami ini katanya, banyak sekali bertemu dengan wanita-wanita seperti itu, godaannya banyak sekali. Nah, dan semuanya ini adalah wanita-wanitanya di kehidupan lampau. Jadi, kalau kita misalnya nih sudah berkeluarga, bersuami istri, kita di kehidupan ini tiba-tiba timbul perasaan ya dengan seseorang misalnya, dengan lelaki atau perempuan gitu ya, lawan jenisnya di kehidupan ini, lalu timbul perasaan suka. Biasanya kalau kita ada timbul perasaan suka dengan seseorang tanpa bisa kita kendalikan, kadang perasaan itu kadang-kadang, kalau saya sih sampai sekarang belum bisa menemukan sih bagaimana caranya meredam perasaan suka itu, maksudnya menghilangkan ya, menghilangkan. Kalau meredam bisa, tapi kalau menghilangkan benar-benar perasaan terhadap seseorang, bahkan bertahun-tahun, itu sampai sekarang saya belum menemukan caranya gimana. Tapi kalau meredam, mengendalikan diri kita, itu bisa. Dan saya alami sendiri ketika saya pernah menyukai seseorang 7 tahun lamanya ya, 7 tahun lamanya. Lalu ya kita sebagai sahabat saja, tidak pernah bagaimana. Cuman yang saya ketahui, oh pasti di kehidupan lampau saya sama dia pernah ada something gitu lah, ada hubungan mungkin yang lebih gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya sudah mungkin saya selama terakhir-terakhir karma itu selesai, saya dan dia itu, saya banyak melakukan perbuatan baik sama dia. Jadi kayak saya banyak membantu dia lah ya. Jadi sebelum saya selesai, saya tidak ada lagi perasaan dengan dia waktu itu, saya banyak melakukan perbuatan baik. Jadi ketika kita kayak udah selesai melakukan perbuatan baik, waktu juga teman-teman saya bilang, kayaknya lu sama dia bentar lagi karmanya juga selesai katanya, tinggal dikit lagi katanya. Jadi kadang kita bisa tahu ya kalau yang punya kemampuan batin itu kadang-kadang bisa tahu. Gitu juga mungkin banyak hal kehidupan kita itu kadang-kadang bisa diketahui karmanya sudah selesai atau belum. Nah ternyata nggak berapa lama kemudian, 1 bulan, 2 bulan kemudian, akhirnya saya hilang saja perasaan itu, yang tadinya mungkin kalau mengetahui tentang dia, terus ngelihat dia atau gimana, kayak ada something di tengah dada tuh kayak gimana gitu, kalau kita suka sama orang kan kayaknya beda ya, kalau ngelihat dia tuh kayak ada something yang beda. Nah, tapi ketika sudah selesai itu, karmanya sudah habis, saya mau lihat dia, mau ada apapun tentang dia, sudah tidak lagi bereaksi. Hatinya sudah tidak ada reaksi apapun, hilang begitu saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita gimana juga dengan pasangan suami istri kita ya, dengan kekasih kita, suami istri kita, kalau kita bertengkar, terus dan lain-lain, tidak cerai-cerai dan lain-lain. Nah, kadang-kadang karma itu masih ada, karma itu belum selesai. Makanya cara menyelesaikannya adalah kita harus menerima dan kita sambil berbuat baik. Kalau bisa kita pancarkan
meta ya sama pasangan kita yang nyebelin gitu ya misalnya, atau yang melakukan hal buruk lah pada kita. Kita terima dan kita ikhlaskan, kita juga belajar berbuat baik sama dia. Mungkin di kehidupan ini kita ada hutang karma sama dia, makanya sekarang bisa dipertemukan untuk menyelesaikan. Nah, makanya seperti itu, kita hubungan karma ini, suami istri ini, ketika kita bercerai misalnya, itu belum tentu karmanya selesai. Belum tentu selesai. Jadi, selesai karma ini belum tentu dari fisik ya, dari fisik berpisah secara fisik, cerai secara sidang hukum gitu ya, belum tentu. Kalau yang karmanya belum selesai, misal dengan pasangannya, nanti ketika dia menikah lagi dengan yang lain, dia mengulangi pola-pola yang sama, begitu lagi, disakiti lagi, menikah 2-3 kali, begitu lagi sama. Nah, makanya sebenarnya cara menyelesaikan karma itu adalah dengan diri kita sendiri di dalam. Kita periksa diri kita perbaiki diri kita, evaluasi, dan kita belajar menerima, belajar berbuat baik, sama siapapun yang menyakiti kita, yang punya seperti hubungan karma di kehidupan ini seperti Tom and Jerry berantem gitu ya. Itu, mungkin kita ada karma buruk, kita berbuat baik sama dia supaya bisa selesai. Seperti nanti kalau misalnya karma itu selesai, ada 2 kemungkinan. Bisa mungkin nanti hubungannya suami atau istri itu bisa bercerai, tapi ketika menikah dia mendapatkan pasangan yang lebih baik misalnya. Bisa happy ending, ada yang seperti itu. Tapi ada juga ketika karma itu selesai, seperti ada sahabat saya lagi, laki-laki ya, dia waktu awal-awal menikah begajulan orangnya, jadi bandel, suka ke diskotik, suka pokoknya macem-macem deh, pokoknya ngobat dan lain-lain, minum-minuman, terus ya macem-macem. Dan istrinya sampai stres ya kayak gitu ya, ini nggak kerja, kerjanya begitu aja sama teman-temannya, udah menikah padahal udah punya anak masih kecil waktu itu. Nah, itu kan seperti kayak istrinya ini kayak membayar karma sama dia ya. Nah, makanya ketika itu istrinya ini terus berdoa. Istrinya seorang Kristen, nah, tapi si suaminya ini Buddhis ya. Jadi istrinya terus dia berdoa, pokoknya dia tetap sabar, tabah selama 3 tahun. Selama si laki-lakinya ini kalau nggak salah pergi, nggak tahu entah kemana, 3 tahun lamanya. 3 tahun. Cukup lama juga ya, tapi si istri ini tetap sabar, tabah, berdoa, hingga suatu ketika karma buruknya ini sudah habis, akhirnya mereka bertemu lagi. Jadi si prianya ini juga bilang, selama saya pergi kemanapun, saya mau cari yang lain kayaknya nggak bisa gitu. Jadi memang karmanya masih ada selama berpisah itu. Nah, makanya ketika karma buruknya sudah habis, mereka bersatu lagi, bersatu dan bersama lagi. Sekarang anaknya sudah besar, sudah gede, mapan, dan happy ending lah. Dan si prianya ini juga, dia seorang, ya kalau ada teman-teman yang curhat sama dia sebagai pembimbing spiritual juga. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini, masa lalu kita yang buruk ini, itu sebenarnya sebagai pembayaran karma, iya, tapi juga sebenarnya adalah PR kita, pembelajaran kita, untuk pemberdayaan diri kita juga sebenarnya. Jadi jangan pernah kita seperti merasa menderita ketika kita mendapatkan musibah seperti itu, atau mendapatkan masalah, kita sedih atau galau atau kita menderita melekat gitu ya. Nah, kita harus berpikir sebaliknya. Makanya duka yang ada di dunia ini sebenarnya adalah motor kita untuk mencapai pencerahan. Jadi tanpa adanya duka, tanpa adanya marah, tanpa adanya seperti itu kita tidak bisa belajar untuk mencapai pencerahan. Nah, jadi disyukuri setiap apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita harus syukuri karena semua itu adalah pembelajaran kita di masa sekarang supaya kita menjadi semakin baik, semakin sempurna, sehingga kekotoran batin kita hilang, selesai, bersih, kita bisa mencapai nibbana. Nah, bagaimana kita mau mencapai nibbana kalau ada masalah aja kita ngeluh, tapi kita mau capai nibbana, itu jauh sekali masih ya. Nah, makanya yang terpenting adalah batin kita. Kalau kita belajar misalnya di dalam kehidupan ini, dalam menghadapi masalah, batin kita sudah merasa tenang, seimbang. Ketika ada masalah atau bahkan penyakit, kita sakit atau dihina atau diapain, kita tetap tenang, seimbang, damai, perasaannya tidak terpengaruh, tidak goyah. Nah, itulah sudah mendekati nibbana itu berarti ya. Itu bagus sekali. Nah, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman teman-teman ini.
Nah, lalu pertanyaan terakhir mungkin bagaimana cara kita mengetahui past life? Tadi saya sudah ceritakan kalau saya sebagai terapis hipnoterapi di bidang past life regression bisa melalui past life regression. Tapi past life regression ini kan buang duit ya sebenarnya. Ya, saya juga mungkin sebagai terapis tidak begitu menganjurkan teman-teman untuk past life regression, tapi kalau bisa teman-teman meditasi sendiri. Teman-teman bisa menelusuri kehidupan lampaunya dengan meditasi, coba dengan ketenangan batin, habis itu nanti kita mungkin bisa muncul kehidupan-kehidupan lampau kita. Nah, makanya begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ketika sudah coba meditasi nggak bisa gitu ya, udah bohwat gitu misalnya, tapi kepingin tahu bagaimana sih masa lampaunya, terus kenapa sekarang saya begini, nah, itu bisa dicoba dengan past life regression, dengan menelusuri kehidupan lampau, dan yang menyebutkan apa-apa kehidupan lampau itu adalah teman-teman sendiri. Jadi saya sebagai terapis cuman membimbing, membawa pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab semasa regresi itu. Seperti itu sebenarnya, kurang lebih tidak beda jauh, karena saya sempat mengetahui past life saya sebenarnya dari meditasi juga, atau dari tiba-tiba sekelebat, lagi bengong atau lagi apa, tiba-tiba muncul gambaran seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba ketika saya past life regression, hasil-hasil dari past life yang saya lihat itu ketika meditasi, itu nggak beda jauh sih, kurang lebih sama. Nah, jadi sebenarnya bisa juga meditasi, bisa juga past life regression, seperti itu. Jadi kalau mau hemat, murah meriah, apalagi kan pandemi corona, teman-teman bisa lakukan meditasi sendiri untuk menelusuri past life-nya, untuk mengetahui apa sih tujuan hidupnya sekarang ini, saya PR-nya apa yang harus saya selesaikan. Nah, itu biasanya saya spesialis di bagian untuk menunjukkan, mungkin teman-teman, membantu teman-teman untuk menunjukkan apa sebenarnya PR-nya, misi jiwanya teman-teman yang harus diselesaikan gitu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, yang terakhir adalah saya mau memberikan satu teman-teman manfaat dari kita mengetahui kehidupan lampau. Nah, mungkin kan ada juga teman-teman yang berkata nggak ada gunanya mengetahui kehidupan lampau, ngapain? Itu kan sudah berlalu, ya sekarang gitu. Itu ada yang seperti itu. Itu benar juga, tidak salah, itu benar. Terus ada juga teman-teman yang terlalu melekat dengan kehidupan lampaunya ya. Misalnya, aduh dulu saya kan past life-nya sama dia, pasangan saya dulu, terus sekarang melekat kayak kemelekatan, akhirnya muncul kemelekatan itu dan kayak menggenggam sehingga sekarang menderita. Atau punya kemelekatan terhadap image dulu dia seorang dewa misalnya, terus sekarang perasaan dewanya ini kayak kebawa lagi. Ada saya teman satu lucu, dia dulu kehidupan lampaunya jadi dewa ya dulu. Jadi dia bisa lihat past life juga, jadi kalau kita ngobrol, telepon-teleponan, ya lucu sih, kita saling lihat-lihatan past life, terus nostalgia dari past life itu kadang-kadang. Jadi lucu aja sih, dan dia bilang, saya ini masih terbawa ya dengan past life saya dulu jadi dewa. Sekarang ini saya kayak sifat saya yang seperti dulu dewa yang arogan dan hebat dan lain-lain tuh kebawa sampai sekarang katanya. Saya kalau misalnya lagi marah nih di depan karyawan gitu, saya kayak bisa-bisanya batin saya tuh kayak ngatain, aduh mereka kok begini banget ya, kayak marahnya itu kayak seakan-akan merendahkan orang gitu, kayak gitu. Jadi kayak kebawa. Terus kadang-kadang dia kalau lihat gunung yang tinggi gitu ya, dia kayak merasa gunung ini mah kecil bisa saya pindahin gitu. Jadi kayak masih agak kemelekatan dengan sosoknya sebagai dewa di masa lampau itu. Jadi lucu juga ya. Jadi kadang ada yang seperti itu. Nah, tapi teman saya ini sih nggak melekat, dia belajar Buddhis, dia sangat baik. Jadi ya mungkin itu hanya sekadar ingatan. Nah, tapi kalau kita sampai melekati siapa dulu kita di masa lampau, itu tidak bagus. Tapi kalau kita skeptis, menolak mengetahui kehidupan lampau ini tidak ada gunanya, itu juga tidak bagus juga. Jadi yang bagus adalah tengah-tengah. Kita tidak melekat, juga tidak menolak gitu. Jadi jangan terlalu menggenggam, dipegang sekadarnya aja. Nah, jadi tentu saja ada manfaatnya kalau kita bisa mengetahui kehidupan lampau kita. Yang pertama, kita bisa jadi mengurangi di dunia ini sara atau fanatisme atau rasisme terhadap suku. Nah, karena
kalau kita bisa mengetahui kehidupan lampau kita, itu akan lucu sekali kalau kita di kehidupan sekarang ini fanatik dengan satu agama tertentu misalnya. Atau kita rasis dengan satu kulit tertentu, misalnya rasis dengan kulit hitam, ya, atau seperti itu. Kita kayak lucu, karena di kehidupan lampau mungkin kita pernah menjadi orang kulit hitam, orang kulit putih, kulit sawo matang, kuning langsat, dan lain-lain, kita nggak tahu. Lalu di kehidupan lampau juga banyak sekali pengalaman kita pernah, sekarang misalnya kita beragama Buddha, tapi di kehidupan lampau kita mungkin bisa beragama Katolik, Kristen, Muslim, atau agama apa lain, apalagi yang ada di planet lain, kita nggak tahu lah ya, ada agama apa lagi. Pokoknya kita jadi kayak lucu, kalau misalnya di kehidupan ini kita sudah tahu karena ada kehidupan lampau, dulu kita pernah jadi seperti ini, pernah jadi begitu, itu akan lucu. Kalau di kehidupan sekarang kita kayak menjelek-jelekan suatu rasis atau agama tertentu, atau kepercayaan tertentu, kita terlalu fanatik gitu ya, atau dogmatis tertentu, itu akan selalu jadi lucu jadinya kalau kita mengetahui kehidupan lampau kita seperti apa. Jadi seenggaknya kalau kita tahu kehidupan lampau kita, semua orang di dunia ini mungkin mengetahui kehidupan lampau, itu akan mengurangi seperti itu rasis, sara, lalu juga fanatisme terhadap suatu agama tertentu. Nah, apalagi kan di Indonesia ini agak-agak fanatik ya sekarang karena masalah politik juga mungkin. Nah, jadi ini harus hati-hati. Kita jangan sampai terbawa ke arus seperti itu ya. Kita harus jangan terlalu menggenggam apapun lah. Pokoknya kita ala kadarnya aja seperti itu. Nah, lalu juga yang kedua manfaatnya adalah kita jadi bisa bersifat universal. Kita karena nggak rasis, nggak fanatik, kita bisa universal. Jadi agama ini menjadi universal, tidak lagi dogmatis. Ya, seandainya semua orang di dunia ini tahu tentang past life-nya, itu akan membuat jadi dunia tuh indah, damai, karena orang tidak lagi mencerca ajaran ini, ajaran itu yang paling benar, ini begini, begitu. Nah, karena pengetahuan tentang past life regression ini bersifatnya kan ilmiah ya, spiritual ini akan dianggap sebagai ilmiah karena ada pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Jadi bukan hanya sekedar percaya-percaya dogma aja, tapi benar-benar bisa dibuktikan ehipasiko, bahkan ada penelitian ilmunya. Jadi seperti itu. Jadi orang tidak hanya menjadi buta karena dogma, agama jadi dogma seperti itu, tapi bisa universal, bisa saling memahami satu sama lain. Itu manfaat yang kedua. Lalu manfaat yang ketiga, tadi sudah saya bilang, ketika kita mengetahui kehidupan lampau kita ini dulu pernah apa gitu, kesalahan kita seperti apa. Nah, jadi di kehidupan sekarang, kita setidaknya karena udah tahu dulu kita orangnya seperti ini ya, dulu kita melekat sama pasangan ya, dulu kita tuh melekat sama harta ya. Makanya di kehidupan sekarang, seenggaknya kita bisa menghapus, mematahkan 3 akar kekotoran batin. Jadi kekotoran batin kita, belenggu-belenggu batin kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Misalnya yang dulu, ini kayak saya aja, PR saya ya dulu. Dulu di kehidupan lampau, saya pernah menjadi sesosok wanita juga di alam lain lah ya, di alam lain, yang jatuh ke dalam mungkin masalah percintaan lah ya, jadi melekat dengan seperti itu, dunia seperti itu, melekat dengan masalah asmara dan lain-lain. Dan ternyata dari satu kehidupan lain, penderitaan saya itu nggak jauh-jauh dari masalah misalnya asmara dan lain-lain segala macam. Nah, jadinya saya karena tahu satu kehidupan saya selalu menderita karena hal itu, makanya di kehidupan sekarang saya sudah tahu, saya belajar, benar-benar saya belajar mati-matian, saya juga sampai minta tolong Bante untuk mengajarkan saya meditasi, mindfulness, untuk bisa mematahkan belenggu ini. Bagaimana caranya di kehidupan sekarang, saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik, untuk memiliki batin yang tidak lagi melekat dengan kekotoran batin itu. Dan ya, semoga ya di kehidupan sekarang ketika saya sudah belajar meditasi, juga mengatasi kekotoran batin saya, semoga nanti ketika ada ujian yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti itu, semoga saya bisa mengatasinya. Nah, sekarang sih kalau saya merasakan batin saya sudah mulai berkurang tuh, hal-hal yang seperti itu, kemelekatan dengan perasaan. Makanya kadang-kadang kalau saya meditasi, karena kekurangan saya itu di masalah perasaan, wedana ya. Jadi kalau meditasi mindfulness yang pertama kali saya perhatikan, ya perasaan saya lagi gimana, saya amati, saya perhatikan, supaya jangan kebablasan, seperti itu.
Apalagi kan juga kalau terjadi misalnya ada fenomena alam seperti bulan purnama atau seperti sekarang tadi ada gerhana matahari cincin ya. Dan itu setiap fenomena alam kita terpengaruh, batin kita ini menjadi beda-beda. Jadi saya merasakan di batin saya ini selalu berbeda-beda, gejolaknya tuh beda-beda, mengikuti fenomena alam. Jadi memang aneh sih, kadang-kadang ada orang yang aneh-aneh seperti itu. Nah itu saya amati, saya nggak mau terbawa oleh wedana seperti itu, nggak mau terbawa oleh perasaan seperti itu. Kalaupun perasaan netral, saya juga amati, saya juga nggak mau terlena dengan perasaan netral. Nah, jadi seperti itu. Jadi, dalam kehidupan ini kita harus belajar menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, manfaat dari kita bisa mengetahui kehidupan lampau adalah kita bisa mengurangi duniawi kita. Misalnya di sekarang untuk memupuk kekayaan, untuk memesan mobil-mobil mewah dan lain-lain, gengsi, menjadi orang kaya dan lain-lain. Jadi di kehidupan sekarang karena kita sudah tahu bahwa yang kita bawa dari satu kehidupan ke kehidupan lain yang bisa menolong kita adalah karma kita sendiri, perbuatan baik kita sendiri. Nah, makanya karena kita sudah mengetahui bahwa yang kita bawa itu adalah karma perbuatan kita, makanya karena kita sudah tahu, kita tidak lagi mengejar hal-hal duniawi seperti itu. Ya mungkin kalau kita rumah tangga, saya juga masih rumah tangga ya, kita perlu uang memang, kita mencari uang. Tapi fokus saya, kalau saya pribadi, fokus saya dalam mencari uang adalah, dan ini saya praktekkan dan saya coba, saya lihat hasilnya, ketika saya fokusnya, saya stres misalnya lagi nggak ada duit nih, stres, aduh gimana caranya cari uang ya, biar tabungannya nambah banyak, itu yang terjadi malah tabungan nggak nambah-nambah, yang terjadi malah kayak usahanya kurang bagus. Tapi ketika ini saya pengalaman sendiri, teman-teman juga boleh coba, apalagi di masa pandemi ini, ketika mindset saya mulai berpikir, gimana caranya saya berkarya, saya menghasilkan suatu karya yang bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa membahagiakan orang, bisa buat orang happy, bisa bermanfaat buat alam semesta. Dan akhirnya ketika saya melakukan itu semua dengan hati riang, gembira, demi manfaat orang lain, demi kebajikan, akhirnya uang nggak kemana-mana. Akhirnya kebutuhan selalu tercukupi, nggak kurang, nggak lebih lah, istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi obsesi kita udah beda, udah nggak lagi pengejaran duniawi. Karena yang kita tahu adalah kita pewaris dari karma kita sendiri, kita terlahir dari karma kita sendiri, dan penolong kita juga adalah karma kita. Jadi banyak-banyaklah berbuat karma baik. Nah, lalu yang terakhir, manfaat dari kita bisa melihat kehidupan masa lampau adalah kita menjadi hubungan dengan sekitar menjadi lebih harmonis. Jadi ada seorang wanita di mana dia tidak cocok dengan mungkin ibunya, dengan mamahnya ya. Ada seorang wanita yang tidak cocok dengan ibunya. Nah, lalu ketika mungkin dia melihat past life, ternyata di kehidupan lampau, dia dengan mamanya ini adalah kakak adik ya, jadi kakak adik yang mungkin selalu cekcok, beda pendapat, dan lain-lain. Lalu sampai di kehidupan sekarang masih terbawa, dulu kakak adik, sekarang jadi mama dan anak dan orang tua. Nah, karena menyadari hal ini, makanya dia di kehidupan sekarang dia mengetahui, oh kalau gitu di kehidupan sekarang, saya nggak boleh lagi cekcok dengan adik saya di masa lampau atau mama saya itu, nggak boleh lagi. Jadi, saya harus mulai coba memahami dia, memahami mama saya, memahami orang tua saya, supaya di kehidupan ini kita bisa memiliki karma yang baik, bisa ketika bertemu di kehidupan mendatang, kita bisa menjadi lebih baik lagi hubungannya. Atau dengan teman juga sama ya, tadi dengan keluarga. Jadi dengan kita bisa mengetahui kehidupan lampau, setidaknya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman kita, saudara kita, atau keluarga kita. Jadi seperti itu, dan itu bertahap ya, step by step. Karena kan ini semua butuh proses. Untuk kita bisa memperbaiki hubungan mungkin tidak seperti membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita punya niat yang bagus, itu sudah cukup untuk kita sadar, oh ya saya harus begini sama orang lain, gitu. Nggak boleh lagi mengulangi hal yang sama seperti di masa lampau, seperti itu. Oke, materi kita hari ini sudah selesai, dan sebagai penutup, saya mau kasih suatu quotes yang bermanfaat buat teman-teman. Saya lihat quotes.
Jika Anda ingin mengetahui kehidupan masa lalu Anda, lihatlah kehidupan Anda saat ini. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana masa depan Anda, lihatlah diri Anda saat ini. Jadi, kehidupan saat ini adalah segalanya, penentu. Jadi, kalau kita mau tahu diri kita seperti apa di masa lalu, ya tadi setelah kita telusuri, saya ceritakan dari regresi maupun penelitian di luar negeri, itu semuanya pasti tidak beda jauh ya, bagaimana kita dari masa lalu ke masa sekarang, gak beda jauh. Makanya itu tadi, quotes tadi menganjurkan kita untuk kita bisa berfokus di masa ini. Kita mengetahui kehidupan lampau kita boleh, tapi tetap kita berfokus pada kehidupan ini supaya masa depan kita juga makin baik. Kita menjadi leluhur yang baik buat kita menjadi orang yang memiliki karya yang baik di masa depan. Jadi lihatlah kehidupan kita di saat ini. Oke, itu saja materi saya pada sore hari ini. Jika ada teman-teman, ibu, bapak yang ingin bertanya, silakan saya serahkan kembali kepada Dewi, mungkin bisa membacakan pertanyaan bapak, ibu, teman-teman di chat ya. Silakan, Dewi. Oke,